Apa itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa?" Kata Ubay, "Hai Amirul Mukminin, kalau engkau melewati suatu jalan yang penuh dengan duri, kira-kira apa yang kau lakukan, hai Amirul Mukminin?" Kata Umar, "Ya, aku akan berusaha supaya aku meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya. Dan aku akan berhati-hati." Kata Ubay, itulah takwa. Artinya takwa itu, Pak, kita berjalan di dunia ini hati-hati. Jangan sampai kita menginjakkan kaki kita di tempat yang membuat kita binasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, Pak, kalau kita tidak menuntut ilmu? Mungkin? Nggak mungkin. Kita mau sholat, tapi kita nggak pernah belajar cara sholat yang benar bagaimana. Kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji, bahkan dalam berbagai macam ketaatan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa. Demikian pula kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan tahu, Pak, ini haram, ini nggak boleh. Ya, kita tidak akan tahu. Makanya penting sekali kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu, Mas, di dalam menuntut ilmu itu kita harus ada keinginan yang kuat bahwa saya ingin mengamalkannya. Sebab terkadang ya banyak orang ketika dia mulai ingin bertakwa, saya mau bertakwa, dia dihadapkan pada sesuatu yang dilematis dalam hidupnya. Dilematis maksudnya gimana? Terkadang ya ketika dia sudah mulai ingin bertakwa, dihadapkan pada sesuatu, kok kayaknya jalannya begitu terjal ya. Allah ngelarang ini, Allah merintah ini, kok kayaknya banyak banget larangan sih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, riba nggak boleh, pacaran nggak boleh, musik nggak boleh, ini nggak boleh. Puyeng deh saya. Nah, memang subhanallah ya. Berarti kalau kita ingin menjalani jalan takwa ini butuh kepada apa? Kekuatan dan kejujuran. Butuh kepada sifat taslim, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya Rasulullah SAW mensifati dunia ini, kata Rasulullah apa? Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Penjara buat orang beriman tuh. Gimana nggak penjara? Ya. Mau melakukan syahwat kayaknya nggak bebas, Mas. Zina nggak boleh, pacaran nggak boleh. Ya mau joget-joget nggak boleh. Ya. Mau mejeng di mal-mal nggak boleh. Ini gimana ini coba? Sementara itu semuanya sesuai dengan syahwat, terutama para pemuda itu ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi ya tentunya ya untuk bertakwa kepada Allah inilah kita harus tahu jalannya apa. Bagaimana cara jalan supaya kita bisa bertakwa. Yang pertama tadi itu menuntut ilmu, harus duduk di majlis taklim, mendengarkan kajian tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa meretas jalan takwa, apa itu? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian? Kita butuh teman-teman yang mendukung kita, Mas. Sebab kalau kita punya teman-teman yang tidak mendukung, sulit rasanya untuk bertakwa. Antum menjalankan perintah Allah, teman antum malas-malasan. Akhirnya apa? Gembosin. Allah mau sholat, sok suci loh. Ya. Kemana? Masjid. Ya gampang lah, itu kan hukumnya nggak wajib. Ada aja, kalau kita punya teman-teman yang Masya Allah tidak mendukung ketakwaan, Mbak, sulit rasanya kita untuk apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ya memperhatikan masalah ini. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Kalau kita ingin betul-betul bertakwa, kita harus bisa mau untuk mencari teman-teman yang betul-betul mendukung ketakwaan.
ya, dan meninggalkan teman-teman dalam artian ya, bukan meninggalkan sama sekali, tapi kita berusaha untuk apa? Mendakwahi mereka, tapi jangan mereka jadikan teman akrab, teman-teman yang bisa menyebabkan kita akhirnya terhalang dari ketakwaan. Ya. Makanya kata para ulama, tanda teman yang baik itu yang seperti apa? Tanda teman yang baik itu yang membuat kita itu semangat dalam kebaikan. Tanda teman yang buruk itu seperti apa? Kalau kita bergaul sama mereka membuat kita malas dari ketaatan. Itu tandanya teman tersebut tidak baik untuk kehidupan kita. Ya sudah, kita berteman gak masalah, tapi kita tetap jaga jarak dengan dia. Tapi kita dakwahi terus. Ya, kita ajak, ayo yuk ngaji yuk, sholat yuk. Ya, daripada kamu nongkrong-nongkrong di sini gak ada manfaatnya ngobrol, mendingan kita ngaji, kita sholat dan yang lainnya. Subhanallah. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, yang membuat kita takwa apa? Apa yang membantu ketakwaan kita, saudara-saudaraku sekalian? Yaitu kita membutuhkan kesungguhan. Kesungguhan untuk bertakwa, Pak. Kalau enggak sungguh-sungguh, hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, setan itu sungguh-sungguh menyesatkan kita. Iblis sudah bersumpah. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Iblis enggak main-main ngomong seperti ini, Mas. Iblis 24 jam terus bersungguh-sungguh bersama bala tentaranya untuk menyesatkan kita. Kalau kita enggak sungguh-sungguh juga, kalah. Ya. Maka dari itulah penting, kita harus ada sungguh-sungguh ini. Saya harus, makanya ketika Rasulullah mensifati 3 orang yang merasakan manisnya iman, siapa? Rasulullah salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang, ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, dia mencintai temannya karena Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekafiran seperti ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Gak mau dia balik lagi ke dunia yang dulu. Ya. Gak mau saya, mendingan saya miskin daripada saya harus balik lagi kemana? Ke dunia saya yang hitam. Saya tidak mau masuk neraka, Masya Allah. Kalau seperti ini berarti sungguh-sungguh nih orang. Yang seperti ini berarti sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan merujuk ya dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Dan tentunya Tentunya saudara-saudaraku sekalian. Kenapa ya? Mati-mati terus. Ya, tentunya saudara-saudaraku sekalian, kesungguhan ini harus ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam bersungguh-sungguh bertakwa. Ya. Apa itu? Yang pertama, kita harus mempelajari langkah-langkah setan. Kita harus tahu langkah setan ini. Karena sebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ngikuti langkah-langkah. Rupanya Allah menyebut di situ langkah setan tuh banyak, Pak. Khutuwat, makanya jamak. Allah tidak mengatakan langkah satu, enggak. Allah mengatakan langkah-langkah setan. Berarti langkah-langkah setan berapa? Banyak. Iblis itu sudah hidup sebelum Nabi Adam. Umurnya ribuan tahun. Bapak yang tua ini umurnya berapa, Pak? 60. Masya Allah. Lebih tua mana sama iblis, Pak? Tentunya lebih pengalaman iblis, Pak. Dalam menggoda manusia, iblis sudah pengalaman. Sudah tahu betul bagaimana menggoda seorang manusia. Iya. Makanya iblis kalau menggoda orang ahli ibadah tahu caranya. Kalau ada orang yang sedang rajin nuntut ilmu, tahu iblis cara menggodanya. Kalau ada orang yang sedang
ya, gandrung ini Masya Allah menjalankan sebuah sunnah Rasul. Iblis tahu cara menggodanya, Pak. Nah, yang kita butuhkan ini kita harus kenal apa jalan-jalan iblis ini. Ya. Ada sebuah buku yang sangat bagus, mungkin nanti suatu ketika kita akan bahas ya, namanya Talbis Iblis. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Di situ beliau menceritakan bagaimana talbis iblis kepada para penuntut ilmu, talbis iblis kepada para ulama, talbis iblis kepada para ahli ibadah. Di masing-masing orang itu sama iblis didatangi dari jalan yang berbeda-beda. Iblis itu berusaha mempelajari ini orang kelemahannya apa. Oh, ini orang kelemahannya perempuan nih. Wah, didatangkan dari jalan itu. Ini orang lagi senang sepak bola nih, masuk tuh dari sepak bola. Wah, dijadikan dia senang sepak bola. Oh, sampai jam 2 malam sholat. Bukan sholat tahajud, Pak. Menonton Piala Champion. Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Pintar iblis itu. Makanya kita penting sekali untuk mempelajari apa? Langkah-langkah syaitan itu. Apa langkah-langkah syaitan? Kita tidak akan bahas sekarang. Karena ini bukan pembahasan kita. Terlalu panjang pembahasannya ya akhi. Kalau berbicara tentang langkah-langkah syaitan. Yang jelas ya akhi, mempelajari langkah-langkah syaitan itu termasuk bentuk salah satu jihad melawan syaitan. Ya. Yeah. Kita harus berjihad melawan syaitan. Jangan jadikan syaitan sebagai teman kita. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kamu, kata Allah. Ambil dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Maka dari itu hati-hati. Setan bisa masuk dari HP, Pak. HP itu banyak setannya loh. Setannya bisa YouTube, setannya bisa WhatsApp, ya setan banyak banget dah. Ya. Akhirnya banyak memalingkan kita dari zikir kepada Allah, ya kan? Hati-hati. Ya kalau kita misalnya lebih sibuk sama yang mubah, meninggalkan sesuatu yang sifatnya taat, berarti kita sudah masuk dalam langkah-langkah apa? Syaitan. Secara kita tidak sadar gitu loh. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah itu apa? Jadi kesungguhan dalam bertakwa yang sangat kita butuhkan adalah diantaranya itu mempelajari apa Pak? Langkah-langkah apa? Syaitan. Harus kita mempelajari langkah-langkah syaitan. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mempelajari Kita berusaha untuk mempelajari kelemahan jiwa kita apa. Kenali diri, Mas. Saya ingat waktu dulu SMP itu ada pelajaran mengenal diri, Pak. Apa namanya ya? Iya. Jadi kita ini penting mengenal diri kita apa sih? Apa diri kita? Cuman kan kalau di pelajaran waktu itu cuma sebatas dunia aja ya. Belajar tentang bakat kita apa sih, kemampuan kita apa sih. Tapi kalau dalam masalah agama kita penting juga belajar. Kita harus kenal diri kita ini, kelemahan saya apa sih. Nah kalau kita tahu kelemahan kita di sini, disitulah kita harus jaga Pak. Kalau antum istilahnya kalau kita punya benteng ya. Kalau musuh kan nyari kelemahan benteng itu, paling lemah, yang mana ini? Itu yang akan diserang. Ya. Kalau kita tidak segera untuk memperkuat yang lemah itu, hancurlah kita. Demikian pula sama. Ya. Setiap manusia pasti punya kelemahan masing-masing. Maka iblis berusaha untuk masuk dari sisi kelemahan itu. Penuntut ilmu biasanya kelemahannya Pak, suka banyak kurang memperhatikan hati. Akhirnya ketika dia nuntut ilmu, banyak ilmunya kena sombong. Kena penyakit apa? Sombong, ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Wah, Masya Allah. Kena tuh sama iblis. Ahli ibadah, kelemahannya suka terkadang lupa untuk menjaga keikhlasan. Ya, akhirnya iblis masuk dari sisi riaknya itu Pak. Ya, tolak tahajud aja selfie. Masya Allah, lagi tahajud.
Ya. Nah ini kelemahan-kelemahan ini yang harus kita jaga saudara-saudaraku sekalian. Kita harus tahu, saya ini lemahnya kalau menghadapi game. Wah, saya soalnya kalau sama game tuh senang banget. Ya Allah, ya Rabbi, gimana ini ya. Nah, di situ kita harus hati-hati, Pak. Jangan sampai setan masuk dari situ, kita akhirnya sibuk sama apa? Game, lupa baca Quran, zikir juga jarang dan yang lainnya. Akhirnya tertawa setan berhasil. Iya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Karena perkara yang mubah bisa menjadi pintu setan, tidak? Bisa. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tata cara iblis untuk menggoda manusia adalah disibukkan dengan yang mubah untuk meninggalkan apa? Perkara yang sifatnya ketaatan. Iya. Maka hati-hati di situ. Kita harus berjaga di tapal batas istilah, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 200 tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas. Ya, maksudnya berjaga di tapal batas bagaimana? Jadi kalau dulu itu Pak ya, negara Islam itu ada tapal batas kota antara yang merupakan ya batas negara gitu ya. Nah, harus dijaga itu supaya musuh tidak masuk dari arah situ. Nah, demikian pula kita. Kita harus berjaga di tapal batas dengan cara mengetahui apa kelemahan-kelemahan saya, apa yang akan bisa dimasuki oleh iblis dari situ. Mata bisa jadi pintu setan nggak Mas? Oh iya, kuat banget. Ya, mata ini kuat banget. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menundukkan apa? Pandangan. Sebab kalau mata kita lemparkan begitu bebas ke sana kemari, hati pun ya bisa berkarat itu Pak. Makanya Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan. Pikiran bisa jadi pintu setan enggak, Pak? Sangat. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu kulli khair wa aslu kulli syarr al-fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan nih. Apa itu? Pikiran. Sebab kalau kita sibuk mikirin sesuatu akan menimbulkan niat. Ketika sudah berubah jadi niat akan menimbulkan perbuatan. Jendelanya apa? Mata. Ketika seorang istri ngeliatin suami kekurangannya, dipikirin aja kekurangannya itu. Akhirnya apa? Ada niat muncul ya, ketidaksukaan kepada suami. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidaktaatan kepada suami. Gara-gara apa? Mikir. Pikiran itu berubah niat. Ketika seorang pemuda ngelihat akhwat cantik, dipikirin lagi, andai gitu kan. Akhirnya berubah jadi apa? Niat pengen deketin. Iya enggak? Iya. Makanya siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia akan bisa menjaga niatnya. Dan siapa yang bisa menjaga niatnya, dia akan bisa menjaga perbuatannya. Maka kalau kita ingin bisa menjaga perbuatan kita, jagalah niat kita. Kalau kita ingin bisa menjaga niat kita, jagalah apa? Pikiran kita. Dan kalau kita ingin menjaga pikiran kita, jagalah mata kita. Karena mata adalah jendela hati kita. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman. Jadi ini ya mengenali diri, kenali diri kita. Saya siapa? Apa kelemahan saya? Kelemahan itulah yang harus saya berusaha untuk jaga. Jangan sampai itu jadi pintu setan masuk ke dalam diri saya.